atau yang tidak, baik yang muhibbin habaib atau tidak, monggo semuanya takut Allah, monggo semuanya sejujurnya. Ayo kita ketemu Habib Hussein Ba'akil, ketemu dengan kita dari kejaksaan kumpul, dari intelijen kumpul, dari Polres kumpul, dari TNI kumpul. Kita sama-sama mengajukan bukti dan data. Dari kajian itu, kalau ditemukan mana yang asli, mana yang palsu, ayo bareng-bareng bertindak berdasar hukum. Yang palsu kita copoti, yang palsu kita bongkar, dan jangan dikriminalisasi. Kalau ada yang main-main, ada aparat main-main, lalu masyarakat jadi curiga, masyarakat jadi nggak percaya pada aparat dan pemerintah, dan akhirnya mereka mogok nggak mau manut, akhirnya rakyat mogok nggak mau membayar pajak. Itu yang salah, aparat yang tidak adil. Monggo kumpul, mana yang hak, mana yang batil, mana yang asli, mana yang palsu. Ada foto-foto Sunan Bonang, makam Sunan Bonang tahun sekian, ada apa enggak nama makam habaib itu? Kalau tahun itu enggak ada, lalu tahu-tahu 90-an ada, jelas itu barang baru. Dan kalau barang baru lalu dianggap asli sejak kuno, betapa bodohnya yang menganggap asli itu. Dan mohon jangan ada aparat yang bodoh, atau mungkin pinter tapi rakyat menganggap bodoh. Ayo kita jaga marwah negara, ayo kita jaga marwah hukum, ayo kita jaga marwah pemerintah, ayo kita jaga marwah TNI, ayo kita jaga marwah penegak hukum, polisi, kejaksaan, hakim. Dengan serambut pun tidak pernah bohong, dengan cara serambut pun tidak pernah khianat. Monggo bloko suto opo onone, la iyo yo yo le ora yo ora, mumpung durung mati besok dihisap. Mas, muncul di kono mas, ngalang-ngalangi. Allahumma sholli ala sayyidina. Hadirin rahimakumullah. Nyun sewu Pak aparat, maisan itu kira-kira segini, 25 cm. Aduh, jejer-jejer, mepet. Mayite sak mene-mene, wong Arab kan gede-gede. Meskipun mayit diempet-empet, nggak mungkin lebarnya hanya 20 cm. Nggak mungkin lebarnya hanya 25 cm. Makam Ba'alwi semua dipet-pet hanya jarak 20 cm. Itu kalau saya polresnya akan menyimpulkan pasti palsu. Udah, nggak bukti pun, apalagi kita punya foto tahun sekian, punya sejarahnya. Nggak usah pakai sejarah macam-macam. Ini badannya segini gini nih, badannya segini. Kalaupun ada makam mepet-mepet, ya jaraknya sekitar setengah meter lah, cukup untuk sak tubuh ini. Kalau jaraknya nyun sewu 20 cm, mesti palsu. Kenapa ada tokoh nggak berani bicara? Kenapa ada kiai nggak berani bicara? Sudah lupa kulil haqqa walau kana murran. Apa sudah lupa yaumatublas sarair? Ayo aparat bersama kita semua. Bukan harus yang menang PBI, bukan harus yang menang Ba'akil, yang menang kebenaran. Allahumma shalli ala sayyidina. Paham ya? Acara ini ada gunanya apa enggak? Kapan eksekusi Tuban?
Tapi jangan kasar. Monggo kami menunggu Bupati atau Kapolres ngundang semua pihak serius. Intelijennya siapa, ahli sejarahnya siapa, dinas purbakalannya siapa, yang punya bukti-bukti siapa, dan Husein Ba'agil kalau nyun sewu, kalau punya backingnya siapa? Karuan kita umumkan. Kalau namanya hancur biar hancur. Repot kita ini. Kadang kita di daerah ada pejabat kita sambut dengan tolak al-badru kayak menyambut Nabi, ternyata munafik. Ayo jujur-jujuran nih. Apa anane? Paham apa mboten? Monggo kita tunggu. Mungkin yang paling baik yang punya yang ngundang Polres lah. Polres ngundang, kejaksaan ngundang, kemudian dari tokoh ngundang, dari pemerintah ada, dari TNI, intelijen, dinas purbakala, dan dari atau siapapun lah, dari Naat mungkin juga, keturunan Wali Songo yang barangkali punya bukti tentang makam Sunan Bonang. Ayo di situ kita adu data. Yang palsu sikat, tapi sikat secara hukum. Dan kalau salah ya harus dihukum. Jangan takut kalau mereka bilang yang keturunan Rasulullah, aneh apa ente? Itu yang kadang membuat aparat ngeper, khawatir kualat menghukum keturunan Nabi. Mereka bilang, yang keturunan Rasul aneh apa ente? Kalau saya aparatnya, jaksanya, polisinya, tak jawab la aneh wala ente. Kalau saya bukan keturunan Rasul, kamu juga bukan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu setelah itu beres, nanti yang Kudus itu ada sekian puluh makam pribumi, Pak Jenderal, kena cor. Makam pribumi kena cor, dihilangkan, dizolimi, terus bendino diite-ite oleh yang ziarah itu, diinjak-injak. Nggak adakah rasa pembelaan kita kepada pribumi? Terus kalau kayak begitu nggak kita bela? Nyata kalau makam sampean, nyun sewu, makame bapakmu, moro-moro tak cor, tak ide-ide bendino. Itu kalau saya tidak kamu katakan salah. Betapa bodohnya si penegak hukum itu. Ngecor menghilangkan makam milik orang lain, ngecor menutupi, menginjak-injak makam bukan haknya. Terus ketika itu dibongkar, yang salah kok yang bongkar, kan aneh. Terus pakai logika apa? Kalau aparat merasa benar, ayo podo mati ini besok dihisap. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Monggo dheweke iki mesti mati, dan kalau mati mesti dihisap. Nah, daripada kita bohong akhirnya kejeblos juga, daripada kita yang palsu-palsu akhirnya kena malaikat juga, mending dari sekarang jujur apa adanya. Saya nanya, kalau saya gembok pintu gerbang sampean, saya gembok pintu gerbangnya Pak Kapolres, saya gembok pintu gerbangnya Pak dan Ramil misalnya, Pak Kasdim, tak gembok dengan gembok saya. Lalu sampean yang punya rumah, sampean yang punya pintu gerbang merusak gembok saya itu, lalu sampean tak tuntut kepolisian, lah polisian nangkep sampean.
Itu yang pekok siapa? Ngapunten. Ini mewakili suara masyarakat. Mohon yang merasa keliru, jangan malah marah, jangan malah mengintimidasi saya, jangan malah mengancam saya. Awas loh, Marzuki lek kenceng gak jadi ketua PP, ra masalah. Gak masalah. Saya pengen mati husnul khotimah aja. Pengen hisab lulus saja. Nggak pengen yang macam-macam saya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Habis ini ke makam Kudus. Kita kumpulkan masyarakat. Ini sing ketutut coriku makam sapa? Mbahmu, ayo tetelono. Biar dibongkar. Kenapa dibongkar? Nggak dolim, nggak salah. Karena cor itu menutupi makam mbahnya. Kalau yang ingin membela makam mbahnya ini malah dipersalahkan, ini hukum apa? Halo? Setelah itu beres, nyuwun sewu, yang dicungkup itu makam kiai pribumi yang kena korban cor cungkup berapa orang? Tinggal nyari. Dulu makam bapak saya ini loh, dulu makam bapak saya ini loh, dulu makam bapak saya ini loh. Yang khusus kenceng makam bapak itu aja, ayo dibedeli. Sampean nggak menyalahi hukum, yang nyalahi itu yang ngecor. Kalau rumah saya dicor orang, lalu saya membongkar cor yang saya malah salah, ini terus negara apa mas? Kami nggak bicara kepentingan, kami nggak bicara kelompok, rakyat menuntut kebenaran. Dan kalau penguasa atau siapapun main-main dengan kebenaran, lama-lama masyarakat marah, rakyat marah, nggak percaya, sulit dikendalikan. Dia salahnya yang nggak jujur itu tadi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu habis itu makam Winongan harus beres. Nggak tahu Pasuruan apa mana Winongan. Kalaupun ada orang Cina dulu minta izin dimakamkan di situ, ya sudah, izinnya izin pemakaman, bukan bangun cungkup. Kalaupun katanya ada Habib Soleh atau siapa dulu diizinkan dimakamkan di situ bareng makamnya kiai, maka izinnya sekedar dikubur di situ, bukan dibangun megah lebar sampai menutup makam kiai yang lain. Nah ini kalau mereka yang makam kiainya, makam mbahnya kena korban penutupan cor, lalu mereka bongkar cor yang menutup makam mbahnya, terus mereka dihukum, aneh. Ya nopo kalau kita rame-rame besok lusa ke Taman Makam Pahlawan, nggawa semen, nggawa koral, nyun sewu, nggawa pasir, nggawa cungkup makam Habib Lutfi ning kono. Terus ya nopo tahu-tahu makam pahlawan dicor nggih dalan. Kalau TNI Polri membongkar cor-coran itu, bener napa salah? Bener napa salah? Bener. Kalau sampean dihukum terus, lah rakyat ini menuntut ngeten niki. Ngoten. Kita berdoa semoga aparat kita enggak mangsah disogok.
nggak takut diintimidasi. Kalaupun atasan bilang, hei Polres, hei jaksa, kau harus melakukan ini, ternyata itu batil, ternyata itu zalim, lebih takutlah kamu kepada Allah